Hai guys, jumpa lagi di Ed Cinema. Seperti biasa, Ed Cinema akan menceritakan sebuah alur film. Kali ini Ed Cinema akan membahas sebuah film aksi Bollywood yang berjudul Raja. Raja adalah sebuah film aksi berbahasa Telugu India tahun 2012, garapan Sampath Nandi, dan ditulis oleh para Hori Brother, diproduksi oleh R.B. Chaudhary dalam asosiasi dengan N.V. Prasad dan Paras Jain di bawah spanduk mereka Mega Super Good Films. Film tersebut menampilkan Ram Charan dan Tamanah sebagai pemeran utama, dan Mukesh Srini, Dev Gill, dan Kota Srinivasa Rao berperan sebagai pemeran antagonis. Film ini disutradarai oleh Sampath Nandi, produser R.B. Chaudhary, N.V. Prasad, Paras Jain, penulis Sampath Nandi, para Hori Brother. Film ini dirilis pada tanggal 5 April 2012. Oke guys, sebelum kita ke cerita film, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Film ini berawal dari gadis cantik bernama Chloe. Umurnya telah mendekati 30 tahun tapi tidak memiliki pasangan, hanya karena ia mempunyai ayah yang menakutkan. Jika ada orang yang mendekatinya, maka akan dibunuh oleh ayahnya. Hari itu ia berbelanja ditemani oleh 30 pengawal, tapi tiba-tiba seorang menabraknya. "Beraninya kamu menabrak majikan kami?" Pengawal langsung melemparnya ke lantai bawah. Seperti ini mawar yang berduri. Seorang pria bernama Tim berjalan ke depannya. Pria langsung berkata ingin menjadi pasangannya. Sedangkan Chloe berbalik badan dan pergi karena ia takut pria ini dibunuh oleh ayahnya. Tapi di suatu hari Tim menemukannya lagi. Bahkan ia berkata akan melakukan apapun untuk Chloe. Chloe merasa pria ini tidak waras dan pergi. "Kenapa pergi? Apakah takut berbicara dan jatuh cinta padaku?" Dia pikir pria itu sedikit lucu, jadi ia memberi Tim 3 ujian terhadap cinta. Yang pertama, saat ia berbelanja di hari lusa, ia meminta Tim di depan orang rumah dan semua pengawalnya memberinya surat cinta dan melamarnya. Tapi sepertinya Chloe tidak ada rasa terhadap pria ini. Tim tidak ragu dan setuju dengannya. Tidak lama kemudian ayah Chloe, Peter, membawa ia ke mall. Saat ini Chloe menghadap ke belakang dan terkejut. Pria itu benar-benar datang. "Hei Peter!" Puluhan senjata mengarah pada Tim di waktu yang sama. Tapi Tim terlihat sangat tenang dan tidak takut, dan berkata, "Hai Peter, aku ingin berbicara denganmu." "Biarkan dia datang." Musik mulai diputar. Tim penuh dengan senyuman dan mengguncang kecil pakaian agar terlihat tampan. Chloe juga tersenyum. Dia langsung berkata bahwa ia jatuh cinta dengan Chloe. "Saya datang untuk melamar putrimu." "Sayang, jika ada orang yang saling cinta denganmu, maka takdirnya adalah aku. Saya cinta kamu." Tiba-tiba balon di atas meledak. Sekelompok orang dengan mikrofon tiba. Mereka berkata pada Peter bahwa ia adalah pertunjukan live. Tim juga berkata pada Peter bahwa ia sangat kooperatif dan memberinya sekantong bubuk cuci sebagai hadiah. Ujian pertama dilewati Tim dengan cara ini. Tidak lama kemudian Tim menemukan Chloe di sini dan mengusir sahabatnya. Tapi Chloe pikir itu hanya kebetulan. Tapi sangka ujian keduanya adalah pergi ke rumahnya dan memberinya bunga. Chloe tertawa. Rumahnya 4 tingkat, 20 kamar, 800 pengawal, berbekal pisau dan pistol. Bagaimana ia berani? Tetapi pria itu justru berkata, jika dia meneteskan setetes darah atau sedikit luka, maka ia gagal. Chloe sangat tidak menyangka, ternyata pria ini bukan hanya tampan dan banyak trik. Dia adalah yang memainkan dewa perang pasir kuning. Dengan rasa cemas Chloe menunggu pria itu untuk mengatakan cinta. 800 pengawal menjaga di halaman. Nyamuk saja tidak akan bisa masuk. Bagaimana dia harus tidak dipukul mati kan? Tiba-tiba sebuah motor masuk. Sesuai janjinya, Tim datang dengan motornya yang berputar di tempat. Dia turun dari motor dan berjalan 1 langkah.
Ratusap pistol mengarah kepadanya. Sedangkan Tim tertawa. Ia menertawakan kapten keamanan begitu besar dan kuat, tapi menghadapinya seorang harus menggunakan pistol. Jadi kapten keamanan adalah siput. Kemudian ia mengambil plastik dan mengumpulkan semuanya. Tiba-tiba Tim dengan tendangannya menjatuhkan 20 orang. Kembali ke satu kaki dan menendangnya lagi. Lalu mengegas motor dengan satu tangan. Roda yang besar kembali menjatuhkan sekelompok orang. Saat ini di bawah semprotan kecil, Chloe pertama kali memiliki perasaan padanya. Tim melepaskan motor dengan satu tangan. Kapten keamanan ditabrak hingga terbang dan terbaring di bawah kaki Tim. Dia berjalan ke Chloe dengan terbuka, mengeluarkan bunga. Ujian kedua telah berhasil. Saya cinta kamu. Kamu pasti akan menjadi wanitaku. Kemudian Tim mengendari motornya lalu pergi. Sedangkan Peter pulang dan marah. Dia bertanya apa yang terjadi. Kapten bilang mereka dipukuli sekelompok orang. Peter sangat marah dan menamparnya. Sedangkan di dalam hati Chloe telah ada Tim. Hari itu Peter mendapat sebuah telepon. Orang di telepon berkata sudah bisa melakukan rencana. Ternyata Peter bukan ayah kandung Chloe, melainkan seorang ayah angkat. Alasan ia mengadopsi Chloe karena Chloe memiliki puluhan ribu hektar tanah tambang berlian. Peter akan menunggu waktu yang tepat dan membunuhnya. Itu adalah alasan mengapa Peter tidak membiarkan Chloe dekat dengan lawan jenis. Hari ini adalah acara ulang tahun Chloe. Peter memutuskan untuk menghabisinya hari ini. Tapi ia tiba-tiba mendapat kabar Chloe hilang. Sialan, ini yang aku takutkan. Di scene lain terlihat Chloe mengendarai motor dan lari. Chloe turun dan berlari, namun malah bertemu Tim. Tiba-tiba beberapa truk pick-up besar datang. Beberapa pria berbadan besar turun dari mobil. Wanita senilai ratusan miliar dikepung oleh puluhan pria. Chloe ingin berlari bersama Tim. Kamu pikir aku hanya ganteng? Nanti kamu akan tahu. Satu orang satu tinjuan. Pengawal langsung terbang. Puluhan orang maju bersama. Tetapi seni bela diri mereka yang lemah, bahkan tidak bisa mengotori baju Tim. Kekuatan tinjuan yang mendekati 1 ton. Kemudian Tim berputar dan menendang. Kaca di belakang sangat hancur. Gerakan kakinya tidak menjaga perasaan, menginjak punggung dan 3 pukulan keluar. 3 pengawal pun tumbang. Menghadapi orang yang berlari ke arahnya, dia mengambil motornya. Motor itu seperti bola besar. Sebuah putaran pada 1 orang menghancurkan pickup kecil di belakangnya. Pickup itu terbakar dan meledak. Tim berlari seperti citah, menendang dada seorang pria dan melompat. Sebuah tendangan di 1 orang, kaca mobil hancur lagi. Dia mengambil besi yang terbakar di belakangnya. Besi yang terbakar terus memukul. Siapa yang terkena akan terbakar. Kemudian besi mengenai perut seorang pengawal, berputar ke atas hingga lantai pun roboh. Dan Peter pun datang bersama anak buahnya. Tim menaiki motor dan membawa Chloe pergi. Tembakan di belakang tidak mengenainya. Dia membawa Chloe mencari temannya Felix. Ternyata paman Tim sakit parah dan memerlukan $100.000 untuk berobat. Felix bertaruhan jika ia bisa mendapatkan Chloe, maka ia akan menjalankan $100.000 kepada Tim. Dia mengejar Chloe hanya demi sebuah taruhan. Chloe mendengarnya justru tertawa. Ternyata Chloe sudah membayar biaya operasi pamannya. Felix adalah orang yang dicari Chloe. Chloe ingin mencari seseorang untuk menolongnya. Ia telah tahu Tim sangat kuat di tempatnya. Sedangkan kenyataan membuktikan pilihannya tidak salah. Di matanya Tim adalah orang yang sangat kuat dan mempunyai 1000 keberanian dan sangat cerdik. Itu adalah pahlawan di hatinya. Tiba-tiba sebuah kapak besar mengenai Felix. Felix dilukai oleh pengawal yang datang. Pada saat yang sama, sebuah helikopter terbang di atas. Sekelompok orang berlari ke Tim. Dia mengalahkan beberapa orang dengan tongkat kayu. Tapi tiba-tiba dia dipukul orang. Beberapa pukulan membuat Tim hampir pingsan. Chloe dibawa oleh orang jahat. Felix juga hampir mati. Dia mengatakan fakta sebenarnya bahwa Tim ternyata sejak kecil Tim kehilangan orang tua karena ayahnya adalah penjaga tanah itu, dan yang membunuh ayahnya adalah Peter. Tim yang mengetahui itu memutuskan harus membalas dendam. Tidak lama kemudian muncul bayangan pria di pasir kuning. Tim telah datang. Saat ini Chloe terkunci di kuil belakangnya. Perang besar dimulai.
Kali ini ia tidak lagi kasihan, setiap gerakannya cukup mematikan. Lengan kecil dan kaki kecil patah di tangan Tim. Hanya bisa terdengar suara patah tulang di situ. Dalam sekejap dia telah menghancurkan sendi puluhan orang. Tiba-tiba ada puluhan pria berbaju putih dengan pisaunya. Tiba-tiba seorang penduduk melemparkan kampak besar. Itu adalah paman ayahnya yang pernah menjadi penjaga. Kampak besar di tangannya seperti sihir. Di matanya jumlah orang bukan berarti kemenangan. Karena kampak besar di tangannya sudah lama lapar. Dia melemparkan kampak dan menghabisi puluhan orang. Kemudian kampak terus membunuh. Tidak ada orang yang bisa hidup di bawah kampak besar itu. Seperti menebang pohon, pria berbaju hitam yang ganas mengambil pisau. Tak disangka bisa beberapa kali melawan Tim. Kemudian satu tendangan. Kemudian kampak menghancurkan semen dan mengenai badannya. Sebuah tendangan, bahkan lonceng pun berbunyi. Kemudian kampak memotong leher Peter. Satu tangan di punggung Peter. Satu tendangan hingga Peter masuk ke dalam kuil. Sedangkan Chloe juga berada dalam kuil itu. Bunga-bunga cinta di antara Chloe dan Peter mulai bersemi. Alunan musik dan lantunan lagu mensyahdu menemani mereka di malam itu. Dan film pun berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.